makalah Anda itu bentuknya wacana, sudah wacana ya. Saya ambil 3 definisi paragraf. Yang pertama, paragraf itu karangan mini gitu ya. Satu paragraf itu memang sudah sempurna, sudah lengkap gitu. Terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Selesai gitu. Makanya bisa dikatakan kalau hanya segitu saja ya bisa dikatakan karangan mini. Misalnya kalau Anda baca, Putih sering sih dimintai teman gitu, di buku bagian akhir, halaman sampul belakang gitu, kan ada penjelasan tentang penulis. Biasanya kan hanya satu paragraf. Nah itu paragraf mini, dipadatkan gitu. Minimal berapa? 3 kalimat. Saya lanjutkan definisi kedua dan definisi ketiga, Anda cermati yang saya garis bawahi. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat. Terdiri atas sejumlah kalimat. Mengapa saya beri garis bawah? Biar ini lebih diperhatikan gitu. Jadi paragraf itu tidak terdiri atas satu kalimat yang panjang, kalimat majemuk campuran yang campur aduk nggak karuan sehingga susah dikembalikan. Kalau yang seperti itu, kalau Anda sudah terlanjur membuat panjang seperti itu, kemudian titik, aduh sudah selesai paragraf ini, kok jadi satu kalimat gitu. Ya pecah dulu menjadi kalimat tunggal, cari subjek predikatnya, titik di kalimat pertama. Kemudian setelah itu, oh ini ternyata tidak ada subjeknya, cari subjek dan predikatnya, titik. Oh ini bisa digabung dengan kalimat berikutnya menjadi kalimat majemuk setara, jadikan kalimat. Oh menjadi kalimat majemuk bertingkat, jadikan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian titik, bisa jadi satu kalimat yang panjang itu bisa jadi tiga kalimat, 4 kalimat, atau 5 kalimat. Sering mahasiswa, tidak mahasiswa ya, kadang dosen itu seperti itu. Karena saya nanti ya minggu depan saja saya jelaskan. Saya lebih apa ya, tertarik dengan cara berpikir Freeman. Minggu depan aja saya berikan pada Anda. Runtut, logis, lengkap, utuh, padu, inilah karangan mini gitu, karena sudah logis, lengkap, utuh, padu begitu. Kemudian kalau yang di bawah, yang definisi ketiga, mengungkapkan santuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Pikiran utama itu biasanya dinyatakan dalam kalimat topik, kemudian ditambah dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jadi kalau buat kue, roti begitu, yang utama sekian. Kalau dibiarkan mengembangkan otomatis kembangnya jadi sekian, lebih besar gitu. Jadi logikanya, kami sepakat dengan teman-teman di sastra Indonesia, logikanya satu paragraf itu minimal 3 kalimat. 1 kalimat topik, 2 kalimat penjelas atau pengembang. Boleh lebih Bu, boleh lah gitu. Tapi minimal itu, karena kalimat topik itu 1, kalimat pengembangnya 2 masuk akal. Kalau kalimat pengembangnya 3 ya masuk akal, boleh, 4 boleh, lebih boleh gitu. Tapi minimal 3 kalimat gitu ya. Prinsipnya itu saja. Nah, ciri paragraf, ada 4 ciri paragraf, saya bedakan penulisannya AB dan CD. Ini tidak salah, tapi saya sengaja membuat seperti ini. Ciri paragraf yang pertama itu dimulai dengan kalimat menjorok ke dalam 7 ketuk. Bisa 5, bisa 7 gitu ya. Kesepakatannya gaya selingkungnya, kalau kami gaya selingkungnya 7. Ada yang mengatakan 5 ketuk gaya selingkung kalau itu. Ya, kalau 5 ketuk terus semuanya, kalau 7 ketuk terus. Tapi kami di FIB Sastra Indonesia sepakat 7 ketuk gitu. Kemudian ini tadi 7 ketuk itu seperti ini ya. Kalau di Word itu setelah angka 1 tambah 1 strip itu 7 ketuk. Kalau tidak seperti itu pasti saya tandai salah gitu ya. Menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik, 1 kalimat topik, benar. Kemudian kalimat topik yang selebihnya yang dikembangkan dengan kalimat pengembang, beberapa kalimat pengembang, minimal 2 tadi. Jika diperlukan,
ada kalimat penegas. Kalau tidak perlu kalimat penegas, tidak perlu. Ini yang pertama dan kedua ini yang kita sepakati dalam karya tulis ilmiah di UNED. Yang C dan D yang diawali dengan top margin kiri seperti ini, kita sepakati untuk tidak digunakan di karya ilmiah perguruan tinggi, terutama di UNED. Tapi Bu Titi hampir selalu membaca karya tulis ilmiah yang lain di universitas lain itu juga menggunakan menjorok ke dalam 5 atau 7 ketuk gitu ya. Kalau menulis di koran atau di media yang lain membolehkan seperti ini ya silahkan, tapi tidak di karya tulis ilmiah. Kalau dimulai dari top margin kiri seperti ini, jarak antar paragraf satu dengan paragraf yang lain 2 kali lipat. Kalau jarak antar baris itu 1,5, berarti jarak antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu 3 spasi. 3 spasi itu loh segini. Segini itu terlalu panjang, boros. Kalau menjorok ke dalam, jarak antara penanda antara paragraf satu dengan paragraf yang lain hanya menjorok ke dalam 7 ketuk. Ini dari segi penampilan indah dan tidak boros. Kalau ini dari segi penampilan monoton dan boros gitu. Itulah sebabnya ini yang dipilih, cara menjorok ke dalam 7 ketuk atau 5 ketuk itu yang dipilih untuk karya tulis ilmiah di perguruan tinggi. Ini saya lewati pikiran utama dan kalimat topik. Ada karya tulis ilmiah, ada karya tulis bukan ilmiah, ada karya tulis yang menggunakan kalimat topik dan yang tidak menggunakan kalimat topik. Karya tulis ilmiah wajib hukumnya menggunakan kalimat topik karena kalimat penjelasnya itu argumentasi dari kalimat topik. Meskipun dia mengembangkan, tapi dia argumentasi dari kalimat topik. Nah, model paragraf seperti apa yang tidak menggunakan kalimat topik, model paragraf yang analitis, model paragraf yang narasi dan sebagainya itu tidak perlu menggunakan kalimat topik. Tapi boleh Bu, paragraf narasi atau deskripsi menggunakan kalimat topik boleh, tapi tidak harus. Yang harus itu karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, karena dia harus ada argumentasinya. Oleh karena itu jenisnya paragraf argumentatif kalau karya tulis ilmiah. Ini contoh yang tanpa kalimat topik ya. Kemudian saya fokus yang contoh yang dengan kalimat topik. Kalimat topik boleh diletakkan di awal paragraf, di akhir, di tengah, awal, dan akhir. Katanya kalimat topik hanya satu. Mengapa harus diletakkan di awal dan akhir? Kalau perlu penegas tadi. Jadi yang akhir itu hanya menegaskan kalimat topik yang ada di awal, bukan kalimat topik yang beda gitu. Nah, untuk seperti ini, untuk penempatan kalimat topik ini, Bu Titi juga sering mengingatkan mahasiswa, terutama bimbingan Bu Titi ya. Letakkan kalimat topik di awal paragraf, selalu di awal paragraf. Tidak usah mencoba bervariasi di akhir paragraf, tengah paragraf, awal dan akhir. Letakkan saja di awal paragraf. Mengapa demikian? Karya tulis ilmiah yang akan diujikan saya sarankan untuk meletakkan kalimat topik di awal paragraf. Karena kalau ketemu dengan penguji yang agak resek, dalam tanda petik, agak suka menggoda mahasiswa, suka melihat mahasiswa panik. Ada Bu, dosen seperti itu, ada dosen-dosen tengil, rata-rata bapak-bapak. Dosen-dosen tengil, terus mahasiswanya cantik gitu, sering digoda-goda begitu. Ini kalimatmu bulat. Kalimat topik, mana kalimat topiknya? Kalau kalimat topik selalu diletakkan di awal paragraf, dalam hitungan detik Anda bisa menjawab. Kalimat topik di awal paragraf, Pak, Bu, gitu. Tapi kalau Anda tidak konsisten dengan meletakkan kalimat topik di awal paragraf, kadang tengah, kadang akhir, kadang awal akhir, begitu dalam situasi panik dikejar, ini kalimatnya kok bulat seperti ini, kalimat topik di mana gitu. Anda bingung, aduh, yang ini di tengah atau di akhir, dandake apa nulis dewe gitu, mesti lari-larinya semakin panik pasti gitu. Makanya untuk menghindari itu Bu Titi tidak mau bimbingan Bu Titi meletakkan kalimat topik bervariasi. Bu Titi tidak mau letakkan kalimat topik di awal paragraf semua, karena Bu Titi tidak suka bimbingan Bu Titi dimain-mainkan di ujian skripsi gitu.
jelas kalimat topik di awal paragraf itu. Kadang-kadang dosen hanya ngetes saja. Dosen-dosen yang dalam tanda petik tengil nanti itu kadang-kadang suka ketawa-ketawa gitu. Kalau mahasiswa bimbingan Bu Titik dimain-mainkan begitu, itu mesti tendang sekileng. Kalau jajarnya Bu Titik tak injek sepatunya gitu. Aneh pertanyaannya gitu. Karena seringkali kalau penguji pertama kemudian nguber begitu, mental pasti down. Mental mahasiswa down. Dan saya juga tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh penguji kan. Kalau pengujinya begitu mesti tak injek gitu. Kalau kaki saya nyampe itu, kalau nggak gitu tak sempar kakinya gitu. Coba aneh-aneh bertanya gitu. Kasihan mahasiswa sudah panik, sudah adem panas, sudah nggak karuan, malah hanya ditanya kalimat topik gitu. Substansinya uber nojo kalimat topiknya sing diuber gitu. Tapi kan kalau seperti itu tuh cara bertanya paling mudah gitu, cara membuat panik mahasiswa paling mudah. Itulah sebabnya kalau Bu Titik selalu mengatakan pada mahasiswa, kalau bisa sederhana jangan cari yang ruwet, kalau bisa simpel jangan mumet gitu, jangan mau mumet gitu. Nah, kalimat topik di bagian awal paragraf itu biasanya disebut paragraf deduktif ya, D yang gede di awal gitu ya. Ini contoh. Saya suka dengan paragraf ini harusnya 7 ketuk ya. Kadang-kadang kalau di PowerPoint itu balik sendiri gitu tulisan. Ini harusnya 7 ketuk, 1 2 3 4 5 6 7 atau 5 di U gitu. Awal ininya ya, awal paragrafnya ya. Ini di awal paragraf. Sebagai anggota masyarakat, manusia membutuhkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Ini kalimat topik. Lihat kalimat pengembangnya. Kehidupan di sini nyambung menjelaskan ini, argumentasi dari ini. Menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Ketiga hal tersebut mengembangkan dari ini, ekonomi, kesehatan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia agar dapat hidup sejahtera. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kesejahteraan hidup masyarakat terganggu. Iya betul. Misalnya ya kayak Bu Titik gini kan, kayak bapak dengan ibu begini. Kalau dari segi ekonomi cukuplah, segi keamanan cukuplah. Tidak sehat, bapak ada komorbid jantung begitu. Jadi tiap hari itu Bu Titik itu putar otak. Kalau hari ini masak apa, besok harus masak apa. Kalau nggongso bumbu buat roti bakar dan sebagainya itu pakai minyak zaitun. Kalau goreng tempe atau tahu yang sedikit saja pakai minyak canola. Kalau goreng kerupuk harus banyak, kerupuk kan harus goreng sendiri, baru pakai minyak Vilma, dan sekali goreng buang minyak sebanyak apapun. Gorengan pertama yang saya entas pertama, saya sisihkan, saya serp dengan tisu, saya masukkan toples, ini punya ayah, jangan diutik-utik. Nah, yang lain-lain tuh kan kalau kerupuk kan mesti goreng 2 kali, 3 kali gitu kan, tidak, yang gorengan pertama saya sisihkan, yang kedua, ketiga dan sebagainya itu baru saya dan anak-anak gitu. Atau saya dengan bapak yang gorengan pertama, anak-anak yang gorengan kedua dan sebagainya gitu. Itu kan terganggu kan? Nggak normal gitu kan? Jadi harus putar otak, harus pakai strategi biar bapak bisa bertahan. Yang saya ceritakan tadi, suami Wadek 1 tadi itu hanya sakit jantung pada bulan Oktober. Awal Oktober masuk rumah sakit, sempat keluar sekali, kemudian 2 minggu berikutnya begitu, Jumat pagi itu pukul 6, dia bilang, "Mah, ambilkan makan," gitu. "Iya, sik." Tinggal balik lagi ke meja makan, ke belakang, balik lagi ke meja makan, kok gak ada suaminya. Dikira ke kamar atau ke ruang tengah gitu kan. Terus tahu-tahu ada gerobiak gitu, anaknya lari, bapaknya jatuh di bawah. Sampai tidak sadar, sampai meninggal pukul berapa itu, sekitar 7:30, kalau nggak pukul 7 itu dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada gitu. Suami Bu Titik, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah mulai 2007 sampai sekarang, alhamdulillah masih bertahan dan tanpa dokter, tidak pernah sekalipun ke rumah sakit. Jadi hanya awal akhir 2007 sampai 2010 itu ke dokter. Kemudian kedeteksi bocor dan koroner. Kalau koroner itu harus ring
balon dan sebagainya gitu kan. Dah setelah 2010 sampai sekarang itu tanpa dokter. Dokter Ibu Titik, tahu nggak? Saya harus mengkombinasikan makanannya, mengatur makanannya, minyak zaitun, minyak canola, garam pink, kalau gulanya harus gula tropicana dan sebagainya kayak gitu. Itu kan terganggu ya. Tidak sejahtera gitu loh, tidak lancar, tidak normal gitu. Ini loh, kalau mau membuat paragraf, contoh paragraf yang baik, satu kalimat topik dan kalimat pengembangnya itu benar-benar memperjelas argumentasi dari kalimat topik. Tidak ada orang itu tidak ingin kehidupannya itu meningkat dan sejahtera, itu tidak ada, selalu seperti itu. Kalimat topik di akhir paragraf, kalau kalimat topik di awal paragraf ini deduktif, kalau kalimat topik di akhir paragraf itu biasanya dimulai dari penjelasan kalimat penjelas dulu, kalimat pengembang dulu, baru disimpulkan kalimat topiknya di bagian. Dengan kata lain, komunikasi, nah dengan kata lain itu biasanya dengan demikian dapat dikatakan, misalnya seperti itu, ya bisa juga. Ini kalimat topiknya ada di bagian akhir paragraf. Boleh sih sekali-sekali menggunakan ini, tapi Anda benar-benar harus menandai mana kalimat topik yang di awal paragraf gitu ya. Kalau kalimat topik di awal paragraf itu disebut induktif, jadi yang kecil-kecil dulu, penjelasan-penjelasan dulu, baru disimpulkan D-nya, deduktifnya, kalimat topiknya. Kalimat topik di awal dan akhir paragraf ini yang saya katakan kalimat topik aslinya itu di bagian pertama. Bagian terakhir ini penegas. Kalau tidak perlu penegas, kalau penulis benar-benar membutuhkan penegas, diulang lagi kalimat topiknya. Kalau benar-benar tidak benar-benar membutuhkan penekanan, ya tidak perlu diulang. Terserah bagaimana Anda memainkan. Asal Anda tahu gitu loh letak kalimat topik di mana. Karena kalau ujian lisan itu tidak boleh gagap, tidak boleh terus mikir dulu. Karena kalau masih mikir dulu, masih mencari-cari dulu, orang akan curiga itu bukan tulisan Anda gitu. Kalau tulisan Anda harus tahu. Makanya untuk menghindari itu, Bu Titik selalu mengingatkan awal paragraf selesai gitu. Peningkatan pendidikan para petani sama pentingnya dengan usaha meningkatkan taraf hidup mereka, gitu ya. Ini kalimat topiknya. Kemudian penegasnya, itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan para petani dirasakan sangat mendesak gitu. Karena petani sekarang itu harus produktif, harus bisa mengikuti tidak hanya kebijakan pemerintah, tapi kalau sekarang itu mengikuti perkembangan zaman. Mahasiswa bisa menghasilkan jutaan, mungkin penghasilannya lebih tinggi dari Bu Titik. Hidroponik, memanfaatkan hidroponik lah, apalah, menanam apa yang sekarang terus kemudian bisa dijual secara online lah. Sekarang itu anak-anak muda yang pinter TI dan mau memanfaatkan peluang, apapun peluangnya, terutama kalau pertanian itu paling top. Pertanian dan peternakan paling mudah itu dipasarkan, enak, bisa cari uang, bisa lebih banyak anaknya dibanding orang tuanya penghasilan. Kalimat topik di tengah paragraf ini yang paling saya hindari, saya beri warna yang beda. Seumur hidup saya belum pernah menggunakan kalimat topik di tengah paragraf. Ini cara orang berpikir ruwet gitu. Kalau Bu Titik ya saya tarik aja ke atas gitu. Ini kalimat topiknya, ini bisa dipakai kalimat topik, tarik ke atas gitu kalau Bu Titik bimbing gitu. Karena kalau diuji dengan meletakkan kalimat topik ini, ya Anda seperti bunuh diri, tidak cepat memberitahukan pada penguji mana kalimat topiknya, bunuh diri namanya gitu. Jadi saya hindari, benar-benar saya larang untuk digunakan meskipun secara teoritis ada gitu. Syarat-syarat paragraf yang baik, kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan ada di contoh paragraf pertama. Kesatuan ada karena ada satu paragraf saja, padu karena antara kalimat topik dan kalimat penjelasnya saling mendukung, menjelaskan argumentasi mengapa kalimat topik itu, tuntas karena sudah selesai, runtut urutannya itu jelas gitu. Kalau konsistensi sudut pandang seperti apa? Biasanya kan kalau orang menulis kalimat karya tulis ilmiah itu kan
sering kali narsisnya muncul gitu. Kadang aku, peneliti, penulis, kami kalau kelompok dan sebagainya gitu. Itu sudut pandang. Boleh sih menggunakan itu, tapi kalau Bu Titi tidak suka gitu. Kalimat karya tulis ilmiah itu substansinya saja yang ditonjolkan, nggak usah penulisnya. Karena di atas langit ada langit gitu ya. Masih ada banyak penulis yang lebih hebat dari kita, jadi tidak perlu menonjolkan diri sendiri gitu. Meskipun boleh. Kalau pas benar-benar pengen benar-benar narsisnya itu sering muncul, Anda bisa mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif. Dapat kami simpulkan, misalnya dapat disimpulkan gitu ya. Dari pokoknya aktif itu membuat bergairah, membuat ingin masuk gitu. Tapi kalau pasif itu tidak. Jadi saya biasanya meminta dari pasif menjadi dari aktif menjadi pasif. Penjelasannya ada baca sendiri. Jenis paragraf dari sudut isi ada narasi, sudah saya jelaskan. Paragraf karya tulis ilmiah itu argumentatif ya, karena kalimat pengembang itu argumen dari kalimat topik gitu. Kemudian narasi, deskripsi, dan ekspositoris itu juga kita gunakan untuk melengkapi paragraf argumentasi kadang-kadang. Kalau misalkan menjelaskan definisi biasanya ekspositoris, kalau menganalisis biasanya narasi atau deskripsi. Kalau di FIB ya, narasi atau deskripsi lah paling tidak. Karena narasi dan deskripsi itu kan tidak harus menggunakan kalimat topik. Tetapi kalau di karya tulis ilmiah kan harus menggunakan kalimat topik. Dan narasi atau deskripsi itu boleh menggunakan kalimat topik gitu. Tidak harus kalau bukan di karya tulis ilmiah gitu. Dari sudut pandang penalaran ada deduksi, induksi tadi sudah saya jelaskan. Dari sudut pandang tempat dan fungsinya ada paragraf pengantar, paragraf pengembang, paragraf penutup. Setiap tulisan misalnya nih Bu Titi membuat bab 1 bab 1 kan pendahuluan ya, 1.1 latar belakang masalah gitu. Misalnya Bu Titi kemarin kan lagi yang minggu kemarin minggu sebelumnya yang Bu Titi ada kepentingan mendesak itu membuat laporan penelitian, ya Allah, sama dosen dengan mahasiswa kalau sudah dikejar-kejar gitu baru ngebut gitu ya. Kebetulan Cabaukan gitu ya, novelnya Remi Silado Cabaukan itu dengan teori postkolonial gitu. Kalau saya membuat latar belakang masalah, minimal saya rancang 3 paragraf. Boleh 3 paragraf, boleh 4 paragraf, boleh 5 paragraf. Minimal 4 paragraf deh. Pengembang itu mesti lebih banyak kan. Paragraf pertama, paragraf pengantar, paragraf kedua, paragraf pengembang, paragraf terakhir, paragraf penutup gitu. Setiap subbab itu terdiri atas paragraf pengantar, paragraf pengembang, paragraf penutup gitu ya. Paragraf pengantarnya misalnya, mengapa saya pilih novel? Mengapa tidak drama? Mengapa tidak puisi? Jadi harus ada argumentasi mengapa saya pilih novel. Kemudian paragraf kedua di pengembang itu, mengapa di antara sekian ratus dan sekian ribu itu saya pilih Remi Silado? Mengapa tidak saya pilih pengarang yang lain? Paragraf kedua. Paragraf ketiga, mengapa di antara sekian ratus karya Remi Silado saya pilih Cabaukan? Paragraf penutup, mengapa Cabaukan karya Remi Silado ini saya analisis dengan menggunakan teori postkolonial gitu. Jadi ada paragraf pengantar, paragraf pengembang, paragraf penutup. Setiap subbab selalu saya rancang harus ada paragraf pengantar, paragraf pengembang, paragraf penutup gitu. Yang lain-lain Anda baca sendiri. Saya janjian dengan supir 8:30. Kurang 6 menit. Minggu depan kita selesaikan KTI. Materi KTI dan rujukan sudah saya unggah. Anda baca karena bahasa Indonesia diletakkan di semester pertama itu untuk membantu Anda membuat makalah dan sebagainya gitu. Materinya saya unggah semua, bisa Anda ini ya
Anda baca gitu. Bu Titik hanya memberi penekanan-penekanan yang tingkat kesalahannya tinggi. Paragraf itu tingkat kesalahannya tinggi karena sering mahasiswa atau dosen lah, kan Bu Titik reviewer, ini pintu kamar mandi kelihatan ternyata. Reviewer jurnal begitu ya, sering kali juga kalimatnya panjang gitu, saya potong-potong sendiri. Minggu depan saya lanjutkan yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktu libur Anda. Kita tutup dengan hamdalah.